Opa Oma, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semua. Hari ini hari Rabu berseri ya. Karena kata Bu Aji itu hari Rabu yang ditunggu-tunggu. Supaya bisa ikut ke Usinda. Kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita memasuki saat teduh sejenak. Saya undang Bapak Ibu, Oma Opa untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars kita yang tercinta. Tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari KJ 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua. Segala pergumulan
Sebelum memulai persekutuan kita pagi hari ini, marilah kita masuk dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh hadir di dalam persekutuan Usinda ini. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga akan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami tahu semua ini hanyalah karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Dan memberi kami kesempatan yang indah ini. Dan juga sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Dhani Purnama. Tuhan persiapkan hati kami satu persatu. Tuhan mempersiapkan juga Pak Dhani. Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu ini. Agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami, kiranya Roh Kudus menolong kami. Mempersiapkan hati kami. Agar kami boleh mengerti dengan baik akan firman yang ditaburkan itu. Dan kami boleh mempergunakannya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan jam persekutuan kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 kita membacanya berbalasan. Saya akan mulai dari yang ganjil dan Bapak Ibu yang genap. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pimpinan biduan menurut lagu Giti Mazmur Daud. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apakah manusia hingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Kita akan memasuki sesi kesaksian, dan kita akan menyanyi dulu, menyampaikan pujian Tuhan dari KJ 344 ayat 1 dan 2. Nama itu menghiburmu
minum Bapak Ibu karena nyanyi banyak sedikit suaranya serak. Karena tidak ada kesaksian pada pagi ini, saya yang akan bersaksi. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi bagaimana saya mengenal nama Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan saya. Saya mempunyai seorang ayah yang galak sekali. Di rumah saya banyak tempat sembahyang-sembahyang di dalam rumah itu. Jadi semua harus sembahyang. Tapi tidak mengerti apa yang disampaikan waktu sembahyang itu. Hanya dikasih dupa, sembahyang, taruh. Dan ayah saya berpesan kepada mama saya. Karena dia pernah didatangi pastor. Dia marah. Dia marah terus dia bilang sama mama saya, anak-anak kita jangan ada yang ke gereja. Tahun 1964, ayah saya meninggal. Meninggalnya di Jakarta, dan waktu itu jenazah itu belum bisa dibawa pakai pesawat. Jadi dikubur di Jakarta. Tahun 1965 kami semua pindah ke Jakarta. Saya ingin mengatakan di dalam kehidupan baik saya banyak kata kebetulan yang terjadi dalam hidup saya sebelum saya mengenal Kristus. Kebetulan pertama, saya pindah ke Jakarta, saya disekolahkan di sekolah Kristen yang sekarang Penabur Pembangunan. Mungkin dulu belum Penabur namanya. Saya sekolah di situ, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Saya diajarkan berdoa, diajarkan membaca firman Tuhan. Dan juga setiap tahun, setiap Natal, saya selalu ikut main drama. Pernah menjadi Maria, Ibu Yesus. Pernah menjadi malaikat-malaikat. Dan juga pernah seperti vokal grup gitu. Tahun 1969 kami pindah. Oh enggak, tahun 65 saya pindah ke Jakarta, tinggal di daerah Ketapang. Itu kebetulan pertama tadi disekolahkan di sekolah Kristen. Kebetulan yang kedua, tetangga saya banyak yang sekolah minggu. Mereka sekolah minggunya di Gereja Kristus Ketapang. Saya diajak sekolah minggu. Tapi diam-diam, takut mama saya tahu. Nyolong-nyolong ya bilangnya. Nah, saya sekolah minggu, terus teman saya bilang, jangan bolos, kalau kita rajin sekolah minggu, nanti waktu Natal dapat hadiahnya buku-buku tentang Yesus, tentang cerita Tuhan Yesus, banyak sekali dapatnya kalau kita tidak pernah bolos sekolah minggu. Nah, saya rajin sekali sekolah minggu, dan saya sering mendapat buku-buku cerita tentang Tuhan Yesus. Setelah itu, tahun 69 kami pindah ke Pademangan, Raja Wali. Di situ saya dimasukkan sekolah ke sekolah Katolik. Jadi putus tuh, nggak sekolah minggu lagi. Tapi saya tetap berdoa setiap malam seperti yang diajarkan di sekolah minggu. Saya tidak berani duduk, Bapak Ibu, takut ketahuan. Jadi berdoanya sambil tiduran. Tapi saya yakin Tuhan mendengar ya Bapak Ibu. Waktu saya menikah, suami saya keluarganya Kristen. Tapi dia belum dibaptis, masih simpatisan. Jadi waktu married saya masih sembahyang pakai itu, meja yang itu. Sembahyang Tuhan Allah katanya. Tapi nggak ngerti, disuruh sembahyang ya sembahyang. Nah, tahun 1977, setelah menikah, saya hamil besar. Maret 1977, hamil 8 bulan, kami ditugaskan
suami saya ke Bandung. Pindah ke Bandung. Nah, ini kebetulan yang ketiga, ibu-ibu. Lagi jalan pagi, orang hamilan mesti banyak jalan ya, supaya gampang melahirkan. Lagi jalan pagi, ketemu gereja. Gereja Kristen Jalan Guntur nomor 13. Jadi saya bilang sama suami saya, yuk kita ke gereja yuk. Akhirnya kita ke gereja setiap minggu. Bulan April anak saya yang pertama lahir. Setelah lahir kira-kira 1 bulan lebih kami mulai ke gereja lagi. Suami saya bilang, kita ikut kateksasi. Dia bilang. Jadi kita ikut kateksasi, waktu daftar TU-nya seorang itu perempuan, dia bilang gini, oh mau ikut kateksasi ya? Iya. Ikut ngajar sekolah minggu ya Bu, dia bilang gitu. Loh, baru mau kateksasi, sudah ngajar sekolah minggu, saya bilang gitu, saya tertawa waktu itu ya. Oh nggak apa-apa, ngajar sekolah minggu itu nggak harus selalu bercerita, bisa bagian yang mimpin nyanyi. Kalau mimpin nyanyi ibu bisa kan? Dia bilang nggak harus cerita ke anak-anak. Nanti kalau mau, setiap hari Kamis saya jemput pakai mobil gereja, kita ikut persiapan. Nah, di dalam persiapan itu kebetulan lagi ibu-ibu. Jadi iman saya belum dikateksasi, belum dibaptis, iman saya sudah mulai ditambahkan lagi di dalam persiapan-persiapan itu. Setelah itu, bulan November 1977, saya dibaptis oleh pendeta Deborah Sri Lestari. Bertiga, saya, suami saya, setelah itu anak saya. Jadi bertiga dibaptis. Ya itulah, kalau dulu ada kata kebetulan di dalam hidup kita, sekarang sebagai anak Tuhan, kata kebetulan itu tidak boleh dipakai lagi. Karena saya tahu semua itu adalah rancangan dan rencana Tuhan untuk perjalanan hidup saya. Sampai sekarang saya boleh ikut di Usinda, saya bisa ke gereja. Itu semua karena kasih sayang Tuhan kepada saya. Demikian ibu-ibu, saya mengenal Tuhan Yesus. Kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 15, satu kali aja, satu ayat. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita berdoa. Tuhan, hidup yang kami jalani adalah hidup yang
Tuhan jagai, Tuhan tuntun, Tuhan berkati, dan Tuhan pelihara. Karenanya memang betul tidak pernah ada yang kebetulan dalam kehidupan kami, karena Tuhan menuntun kami untuk melalui hari demi hari kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami bersama ada di sini juga bukan karena kebetulan. Tuhan mengumpulkan kami, Tuhan menumbuhkan kerinduan dalam hati kami, sehingga kami sangat ingin untuk hadir di rumah Tuhan, di persekutuan Usindah ini, untuk bertemu dengan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, dan juga berjumpa dengan Tuhan yang penuh kasih. Karenanya kami memanfaatkan waktu yang ada ini dengan sungguh-sungguh. Kami beribadah dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengarkan dan renungkan itu, sungguh membuat kami mengerti kehendak Tuhan, dan kami boleh mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga hidup kami bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang diisi dengan hikmat bijaksana, sehingga berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan, untuk menyatakan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tahun 1999 kemudian kebetulan Bu Ivy itu ketemu saya di GKI Citra 1. Ya, Bu Ivy itu penatua di GKI Citra 1. Ya, yang dulu biasa menjadwal pengkhotbah. Jadi dulu saya yang disuruh-suruh, Pak Dhani khotbah di sini, mimpin ini ya. Itu Bu Ivy dulu ya. Jadi memang betul tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita anak-anak Tuhan ya. Ketemu lagi kebetulan tahun 2023 ketemu lagi di sini sama Bu Ivy ya. Iya, tidak ada yang kebetulan. Mazmur 90 menjadi bagian Alkitab yang kita baca. Mazmur 90, kalau para pengurus memberikan ayat 7 sampai 12, dari ayat 1 aja lah ya, baca semua, komplit satu itu ya, dari awal jangan dipotong ya. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Ya. Firman Tuhan di sana mengatakan demikian. Sudah ketemu semua? Sudah ya? Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kobaran amarah-Mu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena geram-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan menyadari geram-Mu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 12 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Oma, opa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada yang pernah mikir sampai berapa umur kita nanti? Atau pengen sampai umur berapa?
Ada nggak? Ada yang mikir, sampai umur 80? Ah, udah lewat. Ada yang udah lewat ya. Ada yang, saya sih pengen genap lah Pak, sampai 100 tahun sekalian ya. Ada nggak? Ada nggak yang pengen kayak begitu ya? Mungkin ada. Biasanya sih lebih banyak kepada itu ulang tahun pernikahan. Dulu oma saya pengen banget 50 tahun pernikahan. Tapi ya Tuhan berkehendak lain. Engkong saya beberapa tahun sebelum 50 tahun pernikahan itu, 46 tahun pernikahan sudah dipanggil pulang. Ya, nggak ada yang tahu ya, kalau kita pengen mungkin ada. Kalau bisa sih, saya lihat cucu saya menikah dulu. Ya, ada kan yang begitu kan? Berarti, targetnya 75 tahun lah Tuhan, tolonglah dikasih. Ya, kan ada ya, kan nggak salah juga kita minta sama Tuhan. Ya, ada orang yang pokoknya pengen umurnya panjang, ada, supaya bisa menikmati hidup lebih lama. Menikmati hasil kerja keras di masa muda, ya ada. Tapi sebenarnya berapa usia rata-rata penduduk Indonesia? Berapa? 70, ketuaan. Bener loh, Indonesia tuh nggak nyampe 70. 67 tahun. Iya. Jadi usia rata-rata orang Indonesia itu 67 tahun. Sekarang yang di atas 67 di sini berapa banyak? Berapa banyak? Wah, berarti ya sudah berkatnya banyak ya. Ini di atas rata-rata orang Indonesia berarti ya. Karena orang Indonesia tadi rata-rata 67 tahun. Ya. Apalagi sekarang sakit itu nggak mengenal umur. Anak-anak yang sangat muda udah kena diabetes, stroke. Ada umur belasan itu sudah loh. Ngeri ya sekarang ya. Jadi lebih cepat gitu. Ya, jadi bersyukurlah kalau oma opa saudara sudah mencapai usia di atas rata-ratanya orang Indonesia ini ya. Katanya yang paling tua usia rata-rata tuh orang Jepang. Ya. Iya itu bisa nyampe 100-an ya. Hebat ya. Tapi itu orang Jepang zaman masih perang dulu ya. Sekarang sih sama aja, muda-muda juga ya. Nah, sekarang kalau ditanya, umur manusia yang paling tua di dunia, kalau menurut Alkitab, nah tuh Pak Napi itu udah angkat tangan tuh. Metusala. Berapa Pak? 969. Duh dikit lagi 1000 ya. Kurang ya. Aduh kurang dikit lagi ya. Ya. Bayangkan tuh 969 tahun tuh ngapain aja ya itu ya. Duh. Kita aja udah bosen kayaknya kadang-kadang ya. Ini 969 tahun belum ada TV, belum ada internet, bayangin ya. Ngapain aja itu hidupnya itu ya. Kita sekarang cepet habis hari karena mainan internet, YouTube gitu kan. Lah zaman itu belum ada apa-apa ya. 969 tahun ngapain ya? Kalau baca dari Kejadian 5 ayat 18 sampai 27 tuh itu disebutkan tuh. Banyak sekali orang-orang yang usia tua. Betul tadi Pak Napi itu. 969 Metusala. Ada lagi Yared 962 tahun. Ada lagi Set 912 tahun. Kenan 910 tahun. Enos 905 tahun. Itu yang di atas 900 umurnya. Nah, kalau Henok nggak nyampe. Nah, belum nyampe situ. Bapak duluan aja, heran. Sabar, Pak, sabar. Ada nih, saya akan ngomong ya. Nah, apa saja yang mereka lakukan? Apa saja yang mereka lakukan 900 tahun lebih itu? Alkitab menyebutkan nggak ada kerjanya kecuali punya anak terus. Punya anak doang kerjaannya ya. Waduh. Tidak banyak informasi tentang mereka. Sekian ratus tahun umurnya itu ngapain aja, jadi berkat enggak. Yang pasti punya anak dan anak terus. Ya. Nah menariknya, dari Kejadian 5 itu ada satu nama yang tadi Pak Napi itu udah duluan sebut. Itu umur yang paling pendek, yaitu Henok. Ayo berapa umurnya? Nah, kita tahu namanya ya, umurnya berapa? Henok. Oh ya, betul. Waduh, mantap ya. Umurnya
300-an. Nah betul, 300-an tuh bisa 301 sampai 399 kan ya. Itu 300-an. 365 tahun. Cuman 365 tahun. Cuman ya, karena dibandingin yang lain 900 ya. Ya ini cuma 365 tahun. Tapi yang pendek itu bukan berarti nggak punya makna. Yang pendek umurnya itu justru dikatakan ini yang luar biasa. Dia diangkat oleh Tuhan. Jadi nggak meninggal. Diangkat oleh Tuhan. Masuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan apa yang menyebabkan dia begitu? Karena hidup bergaul dengan Allah. Jadi hidupnya nggak cuma punya anak aja gitu. Tapi hidup yang bergaul dengan Allah. 2 kali disebut di Kejadian 5 itu dia Henok hidup bergaul dengan Allah. Sehingga Allah berkenan kepadanya dan dia tidak ada lagi. Karena dia diangkat oleh Tuhan. Hidupnya singkat, tidak seperti yang lain. Tapi kualitas hidupnya luar biasa. Sehingga Allah berkenan kepadanya. Bukankah hal seperti ini yang mestinya lebih kita rindukan dibanding jumlah usia umur kita? Ya, hidup yang berkualitas, hidup yang jadi berkat. Nah tema kita, hidup yang mestinya diisi bukan asalan, tapi penuh hikmat dan kebijaksanaan. Ya, itu tema kita hari ini. Bacaannya tadi dari Mazmur. Nah, Mazmur siapa yang nulis biasanya? Daud ya. Mazmur biasanya yang nulis Daud kan? Tapi tadi makanya saya ajak dari ayat 1. Siapa yang buat tadi? Coba dibuka lagi Mazmur 90 ayat 1 tadi. Nah kan? Itu apalagi langsung ayat 7. Nggak tahu deh, kita pikir Daud yang buat. Siapa tadi? Doa Musa, abdi Allah. Mazmur 90 ini yang tulis Musa, bukan Daud. Biasanya kan kita taunya Mazmur semua Daud. Enggak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Sebagian besar ditulis Daud. Mazmur ini ditulis oleh Musa yang menyadari bahwa hidupnya ini singkat. Apalagi generasinya Musa ya, udah gak nyampe 300-an. Musa itu umurnya 120 tahun. Nah, lebih pendek lagi. Ya. Tapi itu lebih panjang dari kita sekarang ya. Umur manusia kayaknya makin pendek nih. Ya. Hidupnya singkat, hidupnya bisa berlalu begitu saja dengan cepat. Maka dia tadi pakai apa? Itu kayak rumput hidup manusia tuh ya. Pagi tumbuh, sore lisut dan layu. Besoknya diambilin orang, dibakar gitu kan kira-kira, dibuang. Hidup itu berlalu dengan cepat. Karena dia sadar hidup ini singkat, maka dalam doanya Musa itu memanjatkan permohonan agar di usianya yang terus bertambah tua itu, Allah memberi kepadanya apa tadi ayat 12? Hati yang bijaksana. Supaya kemudian dia tidak menghambur-hamburkan waktu yang cuma singkat itu, jangan dihambur-hamburkan. Tapi karena punya hikmat bijaksana, nah waktu yang ada ini dimanfaatkan. Dalam doanya Musa menyadari beberapa hal. Pertama, di tengah hidupnya yang singkat, Tuhanlah sumber berkat. Ya oke, mungkin hidupnya tidak setua Metusalah. Tapi Tuhan yang memberi berkatnya sama. Tuhan sumber berkat. Dan dia sumber perlindungan yang kekal. Jadi kepada siapa dia kalau misalnya perlu perlindungan? Datang kepada Tuhan. Cuma dia yang layak disebut Allah, kata Musa. Yang kedua, di hadapan Allah yang Maha Kuasa itu, kita ini tampak kecil dan tidak berarti. Ingat gak yang lalu saya pernah pakai gambar itu loh. Matahari, terus planet-planet kecil-kecil itu. Bumi kecil banget ya. Kita itu kecil sekali. Nah di hadapan Tuhan yang Maha Besar, kita itu kecil. Sebenarnya tidak berarti. Seperti mimpi yang berlalu begitu aja katanya. Seperti rumput yang tumbuh sebentar aja. Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu kita cuma seperti itu. Karenanya Musa kemudian menyadari diri juga. Di hadapan Tuhan kita sebenarnya gak berharga. Tapi kok ya pas ya. Dalam tanda petik. Kebetulan Bu Ivy kok ambilnya Mazmur 8 ya. Itu ya. Benar ya. Kalau mau lihat langit buatan jarimu. Kita ini siapa katanya?
Siapa manusia? Kecil. Tapi engkau memandang berharga. Kita tetap berharga. Walaupun mungkin usia, Musa mengatakan, ya dia cuma 120 tahun. Kalau kita sekarang batasnya 70, 80 tahun. Ya. Tapi tetap berharga di mata Tuhan. Karenanya yang ketiga, supaya keberhargaan itu tidak hilang, minta supaya hidup ini jadi berkat. Gimana caranya? Mintanya punya hikmat dan bijaksana. Orang banyak diajarin minta tuh minta kaya, gitu kan? Minta hikmat, ini Musa ngajarinya justru minta bijaksana. Ya. Mohon diberikan hati yang bijaksana. Menarik. Kata bijaksana dalam bahasa asli Alkitab, kalau perjanjian lama berarti bahasa Ibrani. Bahasanya orang Israel. Ya. Pakai kata hokma. Hokma itu, kalau bijaksana Indonesia kan pokoknya bisa apa? Bisa nimbang, bisa milih gitu ya, ngambil keputusannya. Hokma dalam bahasa Ibrani itu berarti punya pengetahuan tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup. Ya mirip sih. Bisa menimbang, bisa ngambil keputusan, nggak salah pilih. Itu hokma. Orang yang punya kebijaksanaan, punya hokma dari Tuhan, dia punya pengetahuan yang dia pegang. Dan dengan pengetahuan itu dia bisa menjalani hidup yang benar. Hidup yang tidak sia-sia. Itu yang dimintakan kepada Tuhan oleh Musa. Dia nggak minta kekayaan. Dia nggak minta kekuasaan. Dia minta beri kami hati yang bijaksana. Supaya bisa jalani hidup ini dengan benar. Ya nanti menyusul kan, kalau udah bisa jalani hidup dengan benar, kerja ya benar, usaha ya benar, ya akan ada kemudian menyusul kekayaan di dalamnya. Kalau punya cara menjalani hidup dengan benar, berarti bisa jaga kesehatan dengan benar, makan makanan yang sehat, maka ujungnya ya dapat kesehatan juga. Nah itu, jadi kebijaksanaan ini ujungnya banyak akhirnya. Kekayaan, kesehatan, kekuatan. Tapi pertama-tama adalah yang diminta supaya saya bisa menjalani hidup, dan hidup itu benar dijalani di hadapan Tuhan. Menarik ya, kalau kita memperhatikan hidupnya Musa, 120 tahun itu bisa dibagi 3. Ini ada tuh orang yang sampai betul-betul memperhatikannya. Kalau dibagi 3, 120 itu berapa? 40. Kalau soal ngitung cepet ya, Om apa ya. Apalagi kalau pakai duit ya, cepet ya. Cepet aja kembaliannya berapa gitu, cepet. 120 dibagi 3. Itu periodisasi umurnya Musa. 40 tahun pertama, dia tinggal di mana? Istana ya, bener ya. Baru lahir, karena ada pembunuhan bayi itu, jadi dihanyutkan, kebetulan. Nah itu dia, kebetulan kok masuknya kok ya di itunya istananya Putri Firaun. Dan kebetulan Putri Firaun tahu loh itu orang Ibrani loh. Karena ada cirinya kan. Ya kok nggak dilaporin loh. Nah kalau dilaporin kan dibunuh kan itu kan. Lah malah dirawat. Lah kebetulan malah suruh minta ibunya yang suruh nyusuin. Oh itu ibunya seneng banget ya. Malah suruh ngerawat sekian tahun. Tetap bareng anaknya, dikasih gaji itu pasti. Tapi sekali lagi itu bukan kebetulan. Ya, itu rancangan Tuhan. Ya kalau Musa juga mati, siapa nanti 40 tahun kemudian yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Jadi 40 tahun yang pertama itu tinggalnya di istana. Dapat status pangeran loh. Ya. Bahkan dalam banyak cerita, dia itu kemudian tumbuh bersama dengan anaknya Firaun, yang kemudian nanti jadi Firaun musuhnya. Ya, itu tumbuh bareng, dilatih bareng, dididik bareng, ilmu perang, ilmu pemerintahan, dan ilmunya siapa? Orang Mesir yang pada zaman itu sangat maju kan. Luar biasa ya. Sekali lagi bukan kebetulan. Di periode itu, Musa hidupnya adalah I am everything. Saya punya segala-galanya. Benar ya? Dia hidup jadi pangeran nih di istana raja ya. Tapi kemudian terjadi apa? Bukan cuma perkelahian, malah bunuh. Ya, bunuh salah satu
apa ini, tentara apa prajuritnya orang Mesir yang lagi mukulin orang Israel. Dibunuh sama Musa. Lalu gara-gara itu dia ngabur lah. Jadi pelarian. Ya. Berapa tahun dia ngabur? 40 tahun lagi. Bagus ya pembagiannya ya. 40 tahun lagi dia ngabur. Dari tinggal di istana, lalu dia kemana? Tinggal di padang gurun Midian ya? Padang gurun Midian. Untung kebetulan ketemu sama anaknya imam di sana ya. Nikah sama anaknya Imam Yitro ya. Lalu menikah. Pelarian nih, nggak punya rumah, ditampung. Tapi tinggalnya berarti di padang gurun. Dari pangeran di istana, tinggal halus menggembalakan ternak di padang gurun. Lalu periode ini dikasih istilah apa kalau gitu? Kalau tadi I am everything. Hah? I am nothing. I am nothing. Saya bukan siapa-siapa sekarang. Cuma jadi gembala ternak. Untung ditampung sama Imam Yitro. Ya, kalau enggak itu di padang gurun loh dia. Dan itu 40 tahun dibentuk Tuhan loh di situ. Jadi gembala, benar-benar gembala ternak. Untuk siap jadi gembalanya orang Israel. Hebat ya cara Tuhan ya. Kadang hidup kita tuh mesti dibentuk dulu begitu tuh. 40 tahun di padang gurun, dihajar keras oleh Tuhan, disiapkan sebenarnya. Nah untuk tugas yang lebih mulia. I am everything. Yang periode kedua, I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. Terus kemudian panggilan Tuhan datang. Setelah 40 tahun di padang gurun, Tuhan datang lewat apa tuh peristiwa apa? Apa yang kebakar? Oh semak-semak ya. Semak-semaknya nyala api tapi nggak hangus. Itu hebat ya. Jadi gimana caranya ya nggak tahu ya. Memang itu cara Tuhan kan. Ada semak belukar yang terbakar, tapi dia nggak hangus. Cuma nyala aja di situ. Nah, jadi dia tertarik datang. Lalu Musa, kamu lepas kasut. Tempat yang kamu datang ini kudus, ya. Karena Tuhan hadir di situ. Lalu Tuhan di situ memerintahkan dia untuk kembali ke Mesir, bawa keluar teman sebangsamu. Langsung terima enggak? Hah? Enggak. Itu kayak orang GKI kalau diminta jadi pengurus ya, kalau diminta jadi penatua, ya gitu kan. Sama ya. Alasannya macam-macam. Musa tuh alasannya macam-macam loh. Iya. Belum ngomong nggak bisa bicara dulu. Ada orang lain dulu nggak gitu ya. Itu dia. Orang lain dulu aja lah gitu. Jangan saya tuh bukan siapa-siapa. Iya bisa. Rendah hati sama minder itu ya sama. Deket banget. Bukan sama sih, deket banget. Sama rendah hati, minder, sama males sebenarnya kan ya. Alasannya jadi dibuat-buat. Nggak bisa ngomong lah, nggak bisa apalah. Sampai ujungnya gitu ya nggak bisa, saya tuh nggak bisa ngomong. Udah dikasih nanti, kakakmu itu akan jadi juru bicara. Udah ngeles bagaimana? Dia bilang udahlah orang lain lagi. Wah Tuhan marah tuh di situ ya. Akhirnya Musa bersedia. 40 tahun terakhir hidupnya ada sebagai pemimpin umat. Gampang nggak hidupnya? Nggak juga. Waduh. Nakal-nakal soalnya umatnya ya kan. Yang keluar itu 400.000 orang laki-laki saja. Bayangin kalau laki-laki itu punya istri 1. Dan anaknya, ya kalau Indonesia 2. Di sana kan enggak 2, ya 10 anaknya ya. Bayangin itu berapa orang yang diajak jalan sama Musa. Ya pantaslah susah. Satu yang dia tuntun di depan, yang ujungnya mungkin masih ada di itu Jakarta Barat ya kali ya. Karena banyak sekali yang jalan. 400.000 kali 2 aja udah 800.000. Kalau masing-masing punya anak 2, 1,6 juta orang jalan bareng itu gimana ngaturnya coba? Susah banget itu pasti. Malah memang tegar tengkuk juga. Jadi udah dikasih berkat ngeyel lagi, rasa kurang lagi. Kasih air rada pahit sedikit ngamuk gitu kan ya. Kasih air tawar nggak manis katanya. Kasih air manis diabetes nantinya ya. Jadi kacau ya. Udah banyak kurangnya, banyak. Akhirnya Musa, ya di tengah keterbatasannya, 40 tahun ketiga sebagai pemimpin umat Tuhan. Dimaknai apa kalau situ?
Dari I am everything, I am nothing. Kalau ini apa? Ayo. Hah? Apa? Good, betul. God is everything. Sekarang Tuhan segala-galanya. Bener kan? 40 tahun itu pokoknya Musa disuruh ngapain aja akhirnya. Nurut. Sampai sayang terakhir doang ya. Cuman disuruh tepuk air itu, ini malah digebuk. Nah itu. Padahal waduh nurut banget tuh tadinya ya. Kesel di ujungnya itu. Ya ada konsekuensinya. Apa? Nggak boleh masuk ke tanah kanan. Cuman boleh lihat dari jauh. Ya. Memandang dari jauh. Lalu dia dapat perhentian di gunung itu. Gunung apa itu? Hah? Ayo gunung apa? Hah? Oh, bukan Horeb. Ayo. Sinai mah udah ketinggalan jauh ya. Iya. Hah? Gunung Nebo. Ya, bener nggak? Ayo coba cari deh Gunung Nebo. Ya dia terakhir di situ tuh. Yang pasti sih bukan Sinai ya. Sinai kan masih awal dia dapat itu kan. Iya bener. Udah deh cari deh, percaya nggak nanti ya. Berhenti di situ tapi makamnya tidak pernah ditemukan. Ya, saya pikir sampai sekarang. Nah itu ya mirip ya jadinya ya. Nanti yang waktu nemuin Yesus yang dimuliakan siapa? Musa dan Elia. Elia juga diangkat kan? Iya. Jadi rasanya Musa juga karena nggak ditemukan makamnya itu ya diangkat. Ya, mungkin. Nanti kita tanya Pak kalau ke sana ya. Kalau ketemu cari Pak Musa, waktu itu tuh Bapak diangkat apa enggak gitu ya. Kita tanya nanti ya. Saya menduga begitu karena yang turun waktu Yesus dimuliakan Elia dan Musa. Elia diangkat ke surga ya. Nah, balik lagi. Lihat ya. Luar biasa ya perjalanan hidup orang. Dan Musa tahu sebenarnya itu singkat banget kok hidup itu. Dan bisa kayak roller coaster ya. Hidup enak di istana, tiba-tiba anjlok ada di padang gurun. Untung juga masih diangkat jadi mantu sama imam di sana, imam besar. Dapat istri, dapat anak. Disuruh Tuhan lagi mimpin. Nggak gampang. Tapi ya Tuhan terus sertai. Maka Musa nggak pernah lagi mengatakan saya segala-galanya. Tuhan segala-galanya dalam hidupku. Dan dia tahu hidup yang roller coaster ini kalau dijalani cuma mengandalkan diri sendiri, nggak akan bisa. Hancur. Maka mesti minta, tadi, berilah pada kami hati yang bijaksana. Apa yang kita belajar hari ini? Satu, hidup yang kita punya adalah berkat pemberian dari Tuhan. Sumber kehidupan itu. Jangan lupa itu. Ya, kita punya rencana banyak. Kita punya pengen mungkin banyak. Tapi ingat, ada Tuhan yang punya rancangan yang besar. Ini ada ceritanya nih. Saya tadi cerita mau terakhir, sekarang aja ceritanya deh. Ya. Sudah setahun, Mikael membantu Simon sebagai tukang sepatu. Semula Mikael ini tidak tahu apa-apa cara bikin sepatu. Tapi dia belajar tekun sama Simon. Lalu akhirnya dia mahir bikin sepatu. Malah lebih mahir dari Simon. Ya. Mikael memang pemuda agak misterius. Tidak pernah menceritakan asal-usulnya dari mana. Tadi Bu Evi keloncat, dari mana Bu? Kok baru pindah ke Jakarta, sebelumnya tinggal di Bangka. Wah, bakmi Bangka itu enak, saudara ya. Wah, distrak nih, gara-gara mau cerita ini dari sini ya. Terus balik lagi ke sini. Dia tidak pernah cerita asal-usulnya. Michael nggak pernah cerita, Mikael ini. Ya. Dia pendiam, selalu nunduk kalau apa-apa gitu. Sangat rajin bekerja, dan hampir tidak pernah tersenyum. Jarang banget tersenyum. Pada satu hari, datanglah seorang pembesar, pejabat, didampingi size keretanya itu, zaman itu kan pakai kereta kuda ya. Jadi dia turun, pejabat ini didampingi itu, drivernya itu. Dengan pongah, pejabat itu membentak. Kamu, lihat, ini kulit yang saya bawa.
kulit ini mahal sekali. Tahu nggak harganya berapa? Pokoknya sangat mahal. Di seluruh Rusia tidak ada kulit sebagus ini. Kamu bisa nggak bikin sepatu dari kulit ini? Tolong bikinkan sepatu boot yang bagus. Dan mesti sangat kuat. Saya pengen ini mesti bisa tahan 1 tahun. Saya mau pakai selama 1 tahun. Kalau nanti ada jahitan yang jelek, kamu nanti kena masalah. Jadi mesti sempurna. Tapi kalau jahitanmu bagus, aku kasih 10 rubel. 10 rubel tuh zaman itu gede sekali. Ya. Sanggup nggak? Wah, Simon sih udah pengennya nolak. Takut nanti kenapa-kenapa gitu ya. Tapi dia lihat Mikael itu yakin banget. Ngangguk-ngangguk pada dia. Kalau sepatu, cuman kan resikonya ngeri kata Simon ya. Kalau sepatu bot itu gagal, bagaimana nanti kita membayar ganti ruginya? Tapi dia lihat lagi Mikaelnya tuh ngangguk-ngangguk yakin gitu. Bisa kita buat. Jadi akhirnya dengan gemetar Simon menerima pesanan itu dan mulai ngukur kaki pejabat tadi. Ingat ya, kata pejabat itu sebelum pulang. Sepatu ini harus kuat 1 tahun. Aku mau pakai selama 1 tahun ini. Mendengar bentakan itu kan anehnya. Mendengar bentakan pejabat itu. Kali itu Mikael tersenyum. Dibentak malah senyum. Ya, dia senyum. Oh, pejabatnya ngeliat. Kalau orang nggak biasa senyum, lalu senyum tuh kan jadi nggak enak ya. Nyengirnya tuh nggak enak kan ya. Bener ya. Maka pejabat itu, ngapain kamu nyengir-nyengir ke saya? Gitu. Jangan banyak ketawa. Kamu segera siapkan alat kerjamu supaya sepatuku ini selesai pada waktu aku mau memakainya. Kapanpun aku siap pakai, sepatu itu harus sudah ada. Dengan gemetar, Simon mengatakan baik. Apa yang Tuhan perlukan akan kami kerjakan. Mikael nambahin, percayalah Pak. Sepatu ini akan siap pada waktunya. Udah, pergi. Segelas setelah pembesar itu pergi, Simon memandang kulit tadi dan mengelusnya. Kagum sekali dia. Sembari ketakutan ini jangan sampai salah gunting, jangan sampai salah ngukur gitu ya. Sore itu dia serahkan pekerjaan untuk ngukur menggunting tadi ke Mikael karena dia ngerasa Mikael itu lebih mahir dari dia. Jadi Simon pergi kerjakan pekerjaan yang lain. Mulailah Mikael nih menggunting seperti ukuran yang sudah dia dapat tadi dari Simon. Beberapa jam kemudian Simon lihat pekerjaan Mikael. Pucet dia. Ya ampun. Aduh, wah udah kacau dia. Ini gimana ini? Kamu salah gunting ini. Ini bukan buat sepatu bot. Ini sepatu jenazah ini. Waduh. Bahaya ini kalau, waduh mati kita ini. Mesti ganti ya. Berkali-kali ini sepatu jenazah, ini bukan sepatu bot. Ini gimana kamu bisa salah gunting? Celaka kita katanya. Tiba-tiba pada saat itu pintu diketuk dengan keras. Ternyata sais kereta tadi, yang tadi pagi datang dengan tergopoh-gopoh dan cepat-cepat ngomong. Jangan digunting jadi sepatu bot dulu. Tadi istri tuanku ngomong, itu nggak usah dibikin sepatu bot. Dibikin sepatu jenazah aja. Karena suaminya meninggal sore ini. Itu kebetulan apa bukan? Ini cuplikan cerita karangan Leo Tolstoy namanya. Leo Tolstoy itu pengarang besar dari Rusia. Apa pesan moral dari cerita ini? Mikael sebenarnya adalah malaikat yang sedang ditugaskan Tuhan untuk menemukan kebenaran. Salah satu kebenarannya adalah apa yang tidak boleh dilakukan manusia. Apa yang tidak boleh dikerjakan manusia. Apa itu? Manusia sering mengandalkan hari depannya pada perhitungannya sendiri. Saya akan pakai sepatu ini satu tahun. Jadi tolong buat sepatu bot yang bagus.
Itu yang tidak boleh diperbuat manusia. Mengandalkan perhitungannya sendiri. Pembesar tadi pengen apa yang dia pengen itu segera terpenuhi. 1 tahun. Padahal umurnya hanya tinggal nggak nyampe 1 hari. Hanya beberapa jam aja. Ya. Maka tepat seperti yang Musa sampaikan tadi. Engkaulah perlindunganku, perteduhanku. Engkau yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Maka kami yang terbatas dan singkat hidupnya ini tolong diberi hikmat bijaksana. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah sadari bahwa sehebat-hebatnya kita, sebanyak-banyaknya talenta yang kita punya, sepinter-pinternya kemampuan kita, hidup kita itu ada batasnya. Ya. Tidak selama-lamanya kita hidup kayak mimpi. Mimpi nggak selama-lamanya kita ngimpi terus gitu kan. Bangun pagi hari. Atau kayak rumput tadi, cuma sebentar. Hidup kita itu juga sama, ada batasnya. Maka kalau tahu ada batasnya, jangan sia-siakan yang terbatas ini. Ya. Isi hidup yang terbatas ini dengan, kalau udah terbatas berarti kita harus tentukan prioritas ya. Ya iya, nggak semua bisa kita kerjakan kan. Nggak semua tontonan harus kita tonton. Nggak semua film di YouTube harus kita buka. Nggak semua kiriman teman juga harus kita bukain satu-satu. Aduh, kalau itu dibukain terus, hidup kita akhirnya habis sia-sia. Ujung-ujungnya, lo dikerjain ternyata gitu ya. Nggak ada apa-apanya gitu. Nggak semua buku perlu kita baca. Nggak semua berita harus kita turutin. Ya. Nggak setiap saat juga kita harus buka handphone. Nah, sekarang jangan buka handphone dulu, lihat saya dulu. Ya. Selama kebaktian taruh dulu lah. Kecuali nanti disuruh baca gitu ya. Mari kita buka. Rada mirip kayak remaja nih. Kemarin hari Minggu saya juga ngomongin sama, tolong handphonenya dimatiin dulu. Karena remaja ribut main handphone. Jadi ada waktu-waktu kita pakai prioritas. Dengan prioritas kita bisa menentukan ini yang mau saya kerjakan, ini yang berguna, bermanfaat. Ya, itu yang kemudian kita bisa hidup ini tidak sia-sia. Ada waktu yang dipakai untuk hal yang berguna. Ya. Yang ketiga, ingatlah bahwa dalam kekristenan, waktu itu bukan cuman hari kronologi, kronos. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nanti Senin lagi gitu. Itu kronologi namanya. Waktu itu buat orang Kristen juga adalah kairos, kesempatan. Jadi kalau kita masih diberi waktu oleh Tuhan, itu berarti kita masih diberi kesempatan. Kesempatan bukan hanya untuk menikmati buat diri kita sendiri, tapi kesempatan untuk jadi berkat juga buat orang lain. Ya. Nanti ada lagu itu, hidup ini adalah kesempatan ya. Iya. Pak Kuncoro kita nanti nyanyi ya. Kayaknya nggak usah ditulis juga, apal ya lagu itu ya. Di bagian itu, bahwa hidup ini kairos. Kesempatan yang Tuhan beri. Maka jangan sia-sia. Ya. Tapi justru isi menjadi berkat. Ya. Nanti Pak Kuncoro masih nyiapin ya. Udah siap tuh ya, kita nyanyi ya. Hebat ya bisa gitu lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi bisa itu masuk tuh. Cuman tinggi. Pak Kuncoro sangat GKI. Lagunya tadi NKP tuh ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ketinggian Pak Kuncoro. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Nah, adalah kesempatan
Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Nah, cukup dulu ya. Jadi hidup ini harus jadi berkat. Jangan disia-siakan ya. Waktu pemberian Tuhan itu berharga. Jadi jangan pikir, kok yang itu hidupnya bisa panjang banget ya. Saya kok gini aja udah sakit-sakitan gitu. Lah, jangan itunya yang diukur. Bagaimana dengan hidup yang ada ini, kita tetap pakai kesempatan yang Tuhan beri. Makanya Pak Andar Ismail bilang, ada 2 tipe lansia. Selamat ribut rukun ya. Ada 2 tipe lansia. Yang pertama, lansia yang bersikap negatif. Tidak puas dengan apa yang dia jalani dan alami. Ya. Nganggap dirinya itu udah gak bisa apa-apa. Kesel dengan sakit, dengan keterbatasan fisiknya. Gampang ngeluh, marah-marah, negatif thinking terus. Kita lewat, ada orang senyum-senyum, apa kamu? Ketawain saya, waduh negatif thinking. Padahal orang lagi senyumin cerita yang lain gitu ya. Jadi kekanak-kanakan, manja, nggak mau ngerjain apa-apa lagi gitu ya. Akibatnya hidupnya bingung, nggak sejahtera dan nggak bahagia. Itu tipe pertama kata Pak Andar, lansia yang memandang hidup ini dengan negatif. Ada lansia yang kedua, lansia yang memandang hidup ini dengan positif. Betul, dia sadar fisik udah makin menurun, mata makin kurang awas, pendengaran makin kurang jauh. Pendengaran makin kurang tajam, makin kurang jauh. Kalau pendengaran makin jauh ya makin gak kedenger ya. Lalu kaki kadang nggak bisa diajak kompromi ya, mesti ditarik dulu sedikit gitu ya. Saya ngalamin nih, tangan ini beberapa hari ini, jadi mesti diangkat dulu sedikit baru bisa rada lega gitu ya. Iya, mesti tepuk-tepuk dulu baru lancar sedikit gitu ya. Iya ada. Padahal udah diperintahin angkat gitu. Iya, alot bener ya. Karena nyangkut di sini ada otot yang agak terrobek. Jadi, aduh ya memang kalau dibawa kesel ya kesel nantinya gitu. Bahwa sadar kita makin menurun, makin tidak segesit dulu ya. Tapi bukan penghalang untuk tetap jadi berkat dan bersyukur untuk hidup ini ya. Jadi ayo kita tolak tuh pandangan yang mengatakan makin lansia tuh makin kayak anak-anak ya. Iya kan, sering kali ya ada omongan itu kan, bener nggak? Iya. Oh makin lansia kok jadi makin kayak anak-anak lagi sih? Lah itu karena yang pertama tuh, jadi kekanak-kanakan sebenarnya, bukan jadi anak-anak tetapi jadi kekanak-kanakan, ngambekan, marahan, iya, lalu rebutan tempat duduk, ya, iya. Bukan lansia sini ya. Rebutan tempat duduk di mobil, jemputan ya. Aduh. Enggak ada di sini ya. Maka mari punya jadi lansia yang positif lihat hidup. Ketahuan ya Bu? Emang ada? Ada juga ya. Jadi kalaupun memang kita dalam hidup ini kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, ini sekarang malah dikasih tugas MC, momong cucu. Ya jadi momong cucu yang malah tambahin sesuatu yang berguna. Ajar cucu-cucu kita itu nilai hidup yang benar. Makin sekarang tuh makin kelewat yang gitu-gitu. Berterima kasih kalau udah dibantu. Diajarin. Terima kasih ya kalau udah dibantu ngomong terima kasih. Lalu permisi kalau mau kemana. Kasih tahu. Anak sekarang kan belum hilang aja. Kok bisa ya? Dulu kita berani kayak gitu, pulang udah ditungguin pakai gagang sapu kan ya. Mesti ngomong dulu kan. Nah, mesti ngomong, ajarin loh. Kalau Bapak Ibu harus ngomong cucu, nah mulai tanamkan sejak kecil itu. Minta maaf kalau salah, ajarin. Kesini nih orang makin nggak ngerasa salah gitu. Salah juga ngotot, dia ngerasa bener gitu. Coba ajarin hal-hal yang baik, yang berguna. Itu Tuhan bukan kebetulan kalau diberi kesempatan untuk ngomong cucu. Enggak semua orang dapat kesempatan itu. Ya. Kalau masih bisa ngurus rumah, ya dilakukan dengan sukacita karena itu bagian katanya menggerakkan anggota tubuh ya, supaya nggak kaku ya. Ada banyak kan kalau lihat dari sisi positifnya, di sudut pandang positif, bukan jadi beban akhirnya, malah jadi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Di atas semuanya itu, mintalah seperti yang Musa minta.
hati yang bijaksana. Supaya kita bisa menjalani hidup dengan benar di hadapan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Ayat emasnya yang tadi kita baca bersama ya. Mazmur 90 ayat 12. Pendek ini sih dibanding yang bulan lalu kayaknya yang saya bawa ya. Kita baca ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tutup matanya satu. Tutup matanya satu. Tutup matanya dua-dua. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Gampang ya. Dah, itu jadi ayat hafalan. Dan bukan cuma dihafal, tapi dilaksanakan, dikerjakan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Saat teduh buat kita. Kita akan menaikkan doa syafaat. Kalau di Usindah, sekalian yang ulang tahun? Sekalian ya? Oke, baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh beribadah bersama, kami boleh menikmati kedekatan, kebersamaan dengan saudara-saudara kami. Dan saat ini kami bersahati untuk menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur sudah ada presiden dan wakil presiden baru yang dilantik. Juga sudah ada kabinet menteri dan wakil menteri dan banyak petugas yang kemudian juga dilantik dalam beberapa hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati gerak langkah mereka supaya sungguh punya kejernihan hati nurani. Supaya mereka dijauhkan dari godaan memperkaya diri. Sebaliknya sungguh-sungguh mau bekerja untuk mendatangkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga sedang bersiap untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah di bulan November nanti. Biarlah kami juga mendapat pemimpin-pemimpin yang baik di daerah-daerah, sehingga itu juga mendukung pemerintahan di pusat. Biarlah suasana kondusif, aman boleh terjadi di negeri kami. Kami membangun bersama negeri ini. Tuhan, kami berdoa buat gereja Tuhan. Di mana-mana tempat. Kami mendengar kadang di beberapa tempat kehadiran gereja ditolak. Tidak boleh mendirikan rumah ibadah. Mari Tuhan berikan kekuatan, kesabaran pada teman-teman kami. Karena kami pun pernah mengalami masa-masa itu. Dan biarlah kesetiaan kepada Tuhan, terus membagi kasih pada lingkungan, boleh menjadi sebuah langkah nyata untuk membuka mata hati orang-orang yang selama ini menolak. Untuk melihat bahwa kehadiran gereja bukan menjadi ancaman, tapi justru menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan berkat dan kebaikan buat sekelilingnya. Karenanya Tuhan, kami juga memohon padamu supaya kami diberi kesehatian untuk bersama-sama berkarya untuk sekeliling kami, supaya kemudian kami juga boleh kehadiran kami tidak hanya untuk memperbesar diri kami dan kerinduan kami untuk membangun gedung gereja, itu juga boleh terpenuhi di waktu Tuhan. Panitia diberikan kesehatian, kami umat juga boleh punya kesehatian untuk mendukung kerinduan kami membangun gedung gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk program kerja Usinda, Komisi Usinda yang sedang berjalan di tahun pelayanan ini. Biarlah ada kesehatan di pengurus yang ada, dan itu membuat kami jemaat Usia Indah juga mengalami kebaikan-kebaikan lewat program-program yang dirancang dan dilaksanakan. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Ya, kami berdoa untuk
mereka yang sedang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Lana Lau yang ada dalam pemulihan pasca operasi tulang panggul. Tuhan, biarlah jamahan-Mu dialami oleh saudara kami Ibu Lana Lau. Dan biarlah Tuhan membantunya melewati masa-masa pasca operasi ini, supaya boleh kembali menjalani aktivitas dengan baik, dan operasinya juga boleh menghasilkan kebaikan untuk kesehatannya. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir di sini. Kami juga tidak luput dari kelemahan fisik, dari sakit yang dialami. Mari Tuhan, jamahan Tuhan biarlah dirasakan oleh jemaat Tuhan di sini, supaya dengannya kami boleh mengatasi berbagai halangan dalam kehidupan ini, dan kami boleh tetap menikmati kehidupan, dan kami bahkan menjadi berkat dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap hal yang sedang kami gumulkan dalam hidup ini. Kami berdoa untuk keluarga kami, keluarga anak-anak, menantu, cucu-cucu kami. Dan biarlah Tuhan di tengah kehidupan berumah tangga yang ada, keluarga besar kami tetap ada dalam tuntunan Tuhan, dirahmati oleh cinta kasih Tuhan, sehingga apapun pergumulan yang sedang dihadapi, kami boleh menghadapinya di dalam kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, dari tanggal 17 Oktober sampai 23 Oktober ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Mastilan Lubis, Bapak Suni Stefanus, Ibu Yuliasi Wandani, Ibu Naomi, dan Ibu Bun Siani. Kami juga mengingat Ibu Enita. Tuhan, saudara-saudara kami ini mengalami betul penyertaan Tuhan. 1 tahun lagi sudah Tuhan tambahkan umur mereka. Dan bertambahnya usia berarti juga bertambah-tambah kasih karunia, cinta kasih, pemeliharaan dan penjagaan dari Tuhan. Berikan hikmat bijaksana untuk saudara-saudara kami dalam menjalani setiap langkah kehidupannya. Ada banyak keputusan harus diambil, ada banyak pergumulan yang harus diselesaikan. Dan kami percaya saudara-saudara kami yang berulang tahun ini mengalami betul tuntunan Tuhan, sehingga mereka sanggup menjalani hidup dengan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati diri pribadinya dalam menjalani semua ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah cinta kasih Tuhan kami rasakan betul dalam perjumpaan ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan, sekarang kita diberi kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita akan memuji Tuhan dari KJ 403 ayat 1 sampai yang ketiga. Hujan berkat tercurah,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum mengakhiri persekutuan kami pada siang hari ini, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin menyampaikan persembahan syukur kami melalui persembahan ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati dan kudusilah persembahan ini. Dan juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan untuk pujian penutup dari KJ 424 ayat 1 sampai 3. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersinar, bersinar menurut Tuhanmu. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami dipilih, dipanggil, diberkati untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih dalam hidup kami yang Tuhan beri kesempatan ini. Tuhan juga mengajak kami untuk menjadi berkat. Tuhan menginginkan hidup kami bersinar, supaya kemudian bisa dinikmati kehadirannya oleh sesama kami. Kini kami tiba di penghujung ibadah kami di tempat ini. Ibadah kami akan segera berakhir, tapi kami tahu kami tidak berhenti di sini dalam memuliakan dan memuji Tuhan. Kami melanjutkan ibadah itu lewat keseharian kami, lewat kata yang memuliakan Tuhan, lewat perbuatan yang juga menjadi berkat buat sesama. Karenanya seperti kami tiba di sini dengan selamat, kami juga yakin pertolongan Tuhan akan menuntun kami tiba di tempat tujuan kami, di rumah kami masing-masing juga dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun juga. Kini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh sebentar. Selamat siang, Oma, Opa, Bapak, Ibu yang terkasih. Sebentar ya, kita dengarkan warta untuk Usia Indah. Atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dhani Purnama yang sudah membawakan firman kebenaran Tuhan yang menjadi berkat buat kita semua di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Kok Ivy, Ibu Singer, kepada Ibu Shirley dan Ibu Kristiana Kumala. Pemusik kepada Pak Kuncoro, penerima tamu kepada Ibu Maria, Ibu Ernawati, Ibu Liao Kui Hong. Ibu, kenapa Bu? Ibu Maria Ernawati. Oh, jadi satu. Maaf, soalnya ini misa-misa nih. Kepada multimedia, Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Tema persekutuan minggu depan, tanggal 30 Oktober tahun 2024, temanya membangun keluarga Tuhan. Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Pembicaranya Pendeta Santoni Ong. Pemimpin pujiannya Ibu Anita Citrawati. Singers Ibu Heliana Ocha dan Ibu Rismaya. Pemusik Ibu Stefani, penerima tamu Ibu Vivi dan Ibu Evi Sinta. Pembaca warta Ibu Aji Karjati. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Kami mohon untuk memperkenalkan dirinya. Ada yang baru? Ada ya, satu ya? Mohon maju ke depan untuk memperkenalkan dirinya. Ada? Soalnya di belakang ada. Jadi jangan bilang ora ono dulu ya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya Bu Rita? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Pengumuman dari komisi, setelah persekutuan ini ada MMA. Nah, di dalam MMA ini kali ini kita akan menempel foto di kartu ucapan untuk keluarga terkasih. Ada yang udah bawa belum? Bawa ya? Wih, yang cantik dan ganteng udah bawa semua ya. Jadi ini begini, kartunya nanti dibagi, terus nanti ada bentuknya hati. Nah, tengah-tengah hati itu bolong. Masa hatinya bolong ya? Enggak, ditempel sama foto kita. Buat siapa? Itu kita akan berikan kepada siapa Bu? Cucu. Boleh pada suami dulu atau sama istri yang tercinta. Tulisannya ada tulisannya, harus nulis tuh.
my dear. Cie. Oh, anakku, siapa anak saya misalnya ada 3 nih. Masa cuma 1 yang dikasih ya? Atau iri-irian nanti, ih si mama tuh gimana sih? Pilih kasih. Nah, kita tadi udah belajar diberi hikmat bijaksana. Kalau kita anaknya 1 nggak masalah ya. Tapi kalau anak 3, 4, 5, 6, 7, 10, waduh. Susah ya. Kita kan sekarang ada punya HP kan. Kita foto aja. Untuk anakku yang terkasih, Wila, Winnie, Wilma. Waduh, anak saya tuh ya. Terus nanti ada tulisannya. Tulisannya apa? Hiduplah dengan bijaksana. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berhati yang baik, bertindak laku yang baik. Tuhan mengasihimu. Misalnya, itu mah terserah Bapak Ibu mau nulisnya apa juga boleh. Ya, nanti kalau sudah karena anak kita 3 kartunya 1, difoto aja, cetrek, kirim deh ke satu-satu itu anak. Kan semua senang ya, semua sukacita, nggak ada yang iri-irian, ya. Jadi gitu. Jadi nanti bagi jemaat yang tidak punya, kan ada yang nggak ikut MMA, boleh kumpul di belakang sana tuh yang dekat multimedia. Di situ boleh menempel bersama. Jadi jangan pulang mentang-mentang nggak ikut MMA, aku nggak punya kelompok, pulang ngambek. Nah lo jangan tuh di belakang sana tuh ya, ada Ibu Rita, ada Ibu Huni tuh di situ ya. Boleh berkumpul di sana. Kemudian disediakan meja untuk yang kelompok 1 sampai 5. Udah tahu kan kelompok masing-masing? Nah, kelompok 1 sampai 5 di sebelah sini. Nanti ada sebelah kiri, sebelah kanan saya nih, sebelah sini. Kelompok 1 sampai 5. Dan kelompok selanjutnya 6 sampai 10 sebelah sini. Ya. Tuh. Terus bagi yang belum punya foto, aduh saya mah nggak punya foto, udah nggak mau difoto aja. Jangan marah, cari lagi di rumah, ya. Nanti kumpulkan yang belum punya, dikumpulkan minggu depan atau di rumah tempel sendiri, ya. Kemudian ada hari Jumat tanggal 25. Ada latihan apa? Angklung, ya benar, pintar, klung ya. Kalau ada latihan angklung, tidak ada apa? Melukis, pintar. Paduan suara latihan ada dong. Ada tetap ya, kan kita nanti sebentar lagi mau nyanyi di sana, ya. Di gereja. Ya, jadi begitu beritanya. Udah inget ya, kelompok 1 sampai 5 sebelah sini, kelompok 6 sampai 10 sini. Yang tidak punya kelompok di belakang. Oke. Terima kasih atas kehadiran, perhatian Ibu Bapak sekalian. Sampai bertemu di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati.